Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, pada hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Gereja melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu ini mengajak kita untuk melihat diri, merefleksikan diri, merenungkan diri kita. Kita masuk kepada kedalaman diri kita. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45 dikisahkan tentang Yesus yang mengakhiri khotbahnya dengan menyampaikan dua perumpamaan, yakni orang buta yang menuntun orang buta dan pohon serta buahnya. Kedua perumpamaan ini sesungguhnya menghimbau para muridnya untuk menyimak dan menghayati kata-kata Yesus secara serius dan berusaha mengevaluasi diri. Pada bagian pertama, yakni ayat 39 sampai 42, menampilkan tiga pernyataan kebijaksanaan. Yang pertama, pernyataan tentang tidak efektifnya bimbingan seseorang terhadap orang buta ketika orang yang membimbingnya adalah orang buta. Kebijaksanaan kedua, seorang murid tidak akan menjadi sama dengan gurunya apabila sang murid belum tamat. Sedangkan kebijaksanaan yang ketiga, orang yang memiliki balok di matanya tidak mungkin bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaranya. Yang ketiga ini adalah seruan untuk mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain. Kemudian ia dapat mengeluarkan selumbar di mata saudaranya. Orang yang demikian dikatakan Yesus sebagai orang munafik. Mereka jeli melihat kekurangan dalam diri sesama, ingin membantu keluar dari situasi itu, tapi mereka sendiri tidak mengerti, bahkan juga tidak mau mengerti situasi dirinya sendiri jauh lebih buruk daripada sesamanya. Pada bagian kedua, yakni ayat 43 sampai 45, Injil Lukas menampilkan sebuah gambaran bahwa apa yang dihasilkan seseorang menampilkan kesejatian orang itu. Gambaran ini mudah dimengerti oleh orang-orang pada zaman Yesus yang hidup dalam budaya agraris. Orang yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian sebaliknya, buah yang tampak merupakan hasil dari apa yang ada dalam hati yang tidak tampak. Yesus tidak mengajak muridnya untuk mengamati buah yang dihasilkan orang lain. Yesus mengundang murid-muridnya untuk menguji buah hidup mereka sendiri. Mereka sudah diminta untuk tidak mengadili orang lain, tidak menjadi hakim bagi orang lain, dan selalu mengusahakan perdamaian. Perumpamaan tentang pohon dan buah yang dihasilkannya pada perumpamaan yang kedua sejalan dengan nasihat dari bacaan pertama, yakni Kitab Putra Sirak dalam bab 27. Dikatakan, nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula, bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, Kamis kemarin tanggal 24 Februari 2022, kita melihat dalam berita nasional maupun internasional bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keputusannya. Negaranya Rusia melakukan operasi militer kepada Ukraina. Dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia. Ini adalah masalah politik dan hubungan sejarah yang kompleks antara kedua negara, yakni Ukraina dan Rusia. Dalam berita yang kita dengar, kita tahu bahwa serangan yang menggunakan senjata-senjata telah memakan korban jiwa. Kemarin pada hari Jumat 25
Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 warga Ukraina, baik militer maupun sipil, tewas setelah negaranya diserang besar-besaran dari pasukan Rusia. 316 orang lainnya terluka dalam operasi militer Rusia tersebut. Kita tentu berduka, dan mari kita berdoa agar kekerasan yang terjadi dapat dihentikan, agar tidak terjadi krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, dan krisis pada bidang-bidang lain. Paus Fransiskus menyerukan agar pada hari Rabu Abu tanggal 2 Maret ini kita khususkan untuk berdoa dan berpuasa. Semoga kesatuan doa-doa kita, puasa kita bersama Bunda Maria, situasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina dikabulkan oleh Tuhan Maha Damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus, ada kalanya kita pun sebagai orang beriman tidak masuk ke dalam diri kita. Kita tidak mengevaluasi diri. Kita kurang mampu mengevaluasi diri sehingga lebih pintar mengurus orang lain daripada diri kita sendiri. Akibatnya damai menjauh dari diri kita. Apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada hari-hari ini memperlihatkan bahwa kedamaian telah menjauh. Manusia memiliki alasan dan pembenaran terhadap kekerasan yang menimbulkan krisis kemanusiaan. Kita sebagai orang beriman tentu menentang kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Kita selalu memilih jalan dialog dan perdamaian dalam penyelesaian masalah. Kita semua mesti memperjuangkan kedamaian. Kita berharap invasi militer yang terjadi, yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina dihentikan. Semoga Tuhan mendengarkan doa kita. Kekerasan selalu menunjukkan di baliknya, yakni ada kesombongan, ada dendam, kebencian, pembenaran dengan berbagai alasan, dan perendahan terhadap martabat manusia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-8 ini, marilah kita terus melihat diri kita. Apa yang kita ucapkan dan lakukan, semoga menjadi bentuk misi perdamaian. Semoga misi perdamaian dan refleksi diri selalu menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Dan dengannya, semoga kita menjadi dekat, bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani, dan kita yakin dengan persekutuan itu semua usaha kita, perjuangan, dan jerih payah kita di dunia ini tidak akan sia-sia di bumi dan di surga. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mohon berikanlah kedamaian kepada kami dan seluruh dunia ini. Terutama kami berdoa untuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Semoga perdamaian meraja di dalam kedua negara ini sehingga perpecahan dan kekerasan yang terjadi bisa dihentikan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.